Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami dalam program Karomah, kajian Ramadan di rumah aja, yang kemarin kita sempat tidak bisa live, tetapi semoga semangat saudara-saudara sekalian tetap kuat untuk menjalankan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih banyak mendapatkan pahala di sisinya. Sekaligus yang terpenting adalah di bulan yang berkah ini kita bersama-sama untuk bisa mendaftarkan diri menjadi orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karenanya mari kita bersama-sama untuk mengisi waktu-waktu Ramadan ini dengan berbagai macam bentuk ibadah, dan lebih didorong kepada kita semua, karena kita adalah manusia yang suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa khalu'a, suka berkeluh kesah. Maka agar keluh kesah itu tidak terlalu sering dilakukan, maka perlu bagi kita untuk melakukan variasi dalam ibadah, ya. Tidak hanya pada satu ibadah saja, tetapi berbagai macam jenis ibadah yang diperintahkan kepada kita, kita bisa melaksanakannya. Setelah kita melaksanakan satu jenis ibadah, kita bisa juga melaksanakan ibadah yang lain. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukan hanya dalam perkara dunia atau dalam perkara akhirat, ya, perkara ibadah kita, akhirat kita, kemudian kita beranjak ke dunia kita, tetapi kita juga bisa beranjak dari satu akhirat, ya, amalan akhirat ke amalan yang lain, supaya kita tidak cepat bosan. Ya, kalau kebosanan itu memang mendatangi kita, tetapi jika kita tidak merasa bosan, maka sungguh beruntunglah. Ya, kita tidak termasuk orang yang bosan, yang bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan tema yang sempat kita bahas berkaitan dengan sebab-sebab diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sesi kedua dari ukuran kita tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita sudah memahami dan menyadari bahwa kedudukan doa itu merupakan yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana dengan doa kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita minta dan bisa kita harapkan untuk ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa qul, wa qala rabbukum, Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, niscaya aku akan menjawab doa kalian.
niscaya aku akan menjawab doa kalian. Karena itu dari sini kita bisa mengatakan bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah sudah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika ada seorang hamba yang bertanya tentang aku, maka katakanlah wahai Muhammad padanya, fa inni qarib, bahwa aku itu dekat. Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihim min hablil warid. Allah dekat kepada kita. Karena itu ketika Allah mengatakan dia dekat, dia mengatakan uji da'watad da'i, aku menjawab doa orang yang berdoa kepadaku, idza da'a, apabila ia berdoa. Maka ini menunjukkan bahwa setiap doa kita akan diijabah oleh Allah. Dan kita katakan di tempat ini bahwa tidak ada doa seorang mukmin selama ia melengkapi syarat dan rukunnya, tidak ada yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diijabah. Hanya saja bentuk ijabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bervariasi, berbeda-beda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menekankan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu hayyun karimun, hayyun sitirun. Allah itu maha pemalu, maha mulia. Dalam riwayat yang lain maha sitir, maha menutupi segala kekurangan kita, kesalahan kita. Dia malu kepada hambanya ketika seorang hamba mengangkat tangannya berdoa kepadanya dan hamba itu kembali dengan tangan hampa, tidak mendapatkan apa-apa. Karenanya berkali-kali kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjawab doa kita. Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan dalam Aqidah Tahawiyah, wallahu taala yastajibud da'wat, dan Allah akan menjawab setiap doa-doa, wa yaqdil hajat, dan menunaikan segala hajat. Allah yang akan menunaikan hajat-hajat kita. Karena itu berkaitan dengan hajat ini, sebuah salawat yang masyhur di tengah masyarakat yang memalingkan makna atau kemampuan untuk menunaikan hajat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kesalahan. Dikatakan dalam satu bentuk salawat, alladzi tanhalu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa taqda bihi al-hawaij wa taqda bihi al-hawaij. Lafaz ini adalah sebuah kesyirikan di mana dianggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menunaikan hajat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan doa atau salat itu cukup masyhur di tengah masyarakat. Yang sesungguhnya bersalawat merupakan sesuatu yang sangat terpuji, diagungkan, dianjurkan. Tetapi ketika ada kalimat-kalimat yang merampas dan merampok hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selainnya,
sekalipun itu didirikan kepada para nabi, maka itu sangat tidak benar, menyimpang dari ajaran para nabi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini bahwa yang menunaikan hajat satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat, bukan para nabi, termasuk di dalamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa taqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul, dan seterusnya. Ini ya, salawat ini maknanya tidak benar. Ya, bercampur antara yang hak dan yang batil. Jamaah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tahawi melanjutkan, wa yamliku kulla syai', Allah memiliki segala sesuatu, wala yamlikuhu syai'un wala yumallikuhu syai'un. Tidak ada orang yang ya, Allah memiliki sesuatu, tidak ada orang yang dapat memberikan Allah apa-apa. Ya, karena Allah tidak butuh dengan kita sebenarnya. Apa yang Allah persiapkan bagi kita, ya, apa yang Allah siapkan bagi kita untuk kita persembahkan kepadanya, itu tidak dibutuhkan oleh Allah, tetapi untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Allah tidak butuh sujud kita, tidak butuh doa kita, tidak butuh ruku kita, tidak butuh ibadah-ibadah yang kita kerjakan untuknya. Ya. Tidak butuh, sama sekali tidak butuh. Dan Allah tidak rugi, ya, sama sekali ketika ada seorang hamba yang tidak, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah sebaliknya. Hambalah yang sangat merugi, ya, dan akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ghina 'anillahi ta'ala tarfat 'ain. Allah tidak butuh, ya, tidak butuh dengan apapun. Karena itu dia melanjutkan, wa man istaghna 'anillahi tarfat 'ain. Ya. Siapa di antara manusia yang tidak butuh kepada Allah, ya, dalam sesaat, faqad kafara wa shara min ahli al-hayy. Tidak butuh kepada Allah dalam sesaat, maka ia, ya, telah kafir, telah murtad dari agama, dan ia termasuk dalam golongan yang halak, al-hayy, yang binasa. Jamaah dimuliakan oleh Allah, karenanya kita katakan tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah SWT. Hanya saja sisi-sisi ijabah doa itu berbagai macam bentuknya. Ya. Ada beberapa bentuk, ya, yang kita bisa sebutkan agar kita sadari bahwa kita, ya, doa kita itu sebenarnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak membacanya, tidak melihatnya, tidak merasakannya. Ya, padahal doa itu sudah ada. Yang pertama, ya, di antara sisi bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang kita sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ya. Hanya sekedar seseorang sudah berdoa, kepada Allah, ya, berarti Allah telah membukakan jalan untuknya. Ya, karena ada hamba Allah yang di sana tidak berdoa kepadanya. Ya. Sekedar kita berdoa, maka itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ada di sana hamba-hamba Allah, kaumnya yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah. Yang kedua, di antara sisi ijabah, ya, doa itu, ya, terkabulnya doa kita adalah hati kita menjadi lapang, sehingga membuat kita mudah untuk melakukan aktivitas ibadah.
Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, bahwa di antara sisi terkabulnya doa, ya, kita termudahkan untuk menjalankan segala bentuk perintah Allah. Kita termudahkan untuk menjalankan segala bentuk perintah Allah. Ya, karena ada sebagian makhluknya yang tidak, ya, yang kesulitan beribadah. Ya. Jangankan mengangkat tangan, ya, mengingatnya saja dengan lisan itu luar biasa susah. Karena sudah hanyut dengan kehidupan dunia. Selanjutnya, ya, seseorang disibukkan untuk berzikir, berdoa kepada Allah. Ya, dia disibukkan dengan ketaatan-ketaatan. Disibukkan dengan zikir. Ya, dalam kesehariannya banyak zikir yang ia bisa lakukan. Ya, makan minum, bangun tidur, bangun tidur, masuk keluar WC, masuk keluar masjid. Ia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, ya, tidak ada jalan bagi kita untuk mengatakan Allah belum memberikan apa yang aku inginkan. Ketika Allah sudah membuka jalan bagi kita untuk bisa beribadah, itulah yang Allah inginkan kepada kita. Ya. Yang selanjutnya, Allah mengganti, ya, sisi diijabah doa kita adalah Allah, ya, menampakkan, ya, ketika kita menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, izharu iftiqar ilallah. Ya, sekedar kita hanya sekedar mengemis, itu juga bagian dari ijabah. Tidak mudah, ya, seseorang bisa mengemis meminta kepada Allah. Butuh perjuangan. Yang keenam, ya, ketika ia, ya, dapat meneteskan air mata, ya, dalam berdoa, itu juga sudah bagian dari, ya, ijabah dari doa kita. Maka kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita beribadah dalam berbagai macam bentuknya dan berbagai macam bentuk ibadah yang kita bisa laksanakan, itu bagian dari ijabah, ya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengulang mengatakan da'watul mu'min la turad. Ya, doanya orang yang beriman itu sama sekali tidak ditolak. Ya, doanya orang beriman itu sama sekali tidak ditolak. Ya. Ya. Catatannya, ya, doa kita tidak tertolak karena, ya, apa yang Allah berikan itu ya, yang lebih baik. Ya. Adapun mengakhirkan atau menunda pemberian dari permintaan kita, ya, itu adalah, ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang kita minta kepada Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik dan yang lebih kita butuhkan. Karena bisa jadi di saat kita meminta kepada Allah sesuatu, kemungkinan doa itu ketika di Allah ijabahi, Allah, ya, justru akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Yang ketiga, ya, Allah, ya, menjawab doa kita dengan cara Allah memalingkan kita dari segala bentuk keburukan. Allah memalingkan kita dari semua bentuk keburukan. Karena ini tidak mudah. Ya. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah, Allah belum menjawab doa kita. Ya. Jauhnya kita dari bahaya, jauhnya kita dari musibah, itu merupakan, ya, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada sesuatu yang menimpa kita dari sesuatu yang kita tidak sukai, maka itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Ingat bahwa Allah itu mencintai kita, ya.
Allah tidak pernah membenci kita, apalagi menghalangi kita dari kenikmatan-kenikmatan. Ya, jika Anda tidak percaya akan itu, coba mari perhatikan. Ketika kita jauh dari Allah pada saat ini, apakah Allah ya secara otomatis langsung memutus semua kenikmatan yang ada pada kita? Ya, suatu ketika kita bermaksiat kepada Allah, langsung kenikmatan itu yang berbentuk ya nikmat penglihatan, pendengaran diputus? Tidak diputus. Yang keempat, doa kita bisa jadi Allah simpan ya di akhirat nanti. Allah tunda pemberiannya di akhirat. Ya, dan kita meyakini bahwa apa yang di akhirat itu lebih baik daripada yang di dunia. Ya, karena itu dasar kita mengatakan ya dalam poin ini adalah doa mukmin tidak akan ditolak. Ya, doa mukmin tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diganti dengan yang lain, ya. Dia akan diberikan jauhkan dari yang buruk, dia akan disimpan ya, ditabung ya, Allah tabung di akhirat, dan ya, Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita apa yang terbaik untuk kita. Ya. Kita uji apakah kita semua pernah meminta akan diberikan mata dan mata ini bisa melihat. Apakah kita pernah meminta agar jantung ini tetap diberikan setiap hari dan terus berpompa? Lisan kita diberikan agar bisa berkata-kata, kita diberikan telinga agar bisa mendengar, ya, atau paling minimal kita diberikan kuku. Ya, orang yang kehilangan kuku itu akan ya rasanya lain. Ya, kita diberikan bulu mata, ya, kita hanya diberikan lubang hidung 2, ya. Tidak ada yang minta Allah berikan lubang hidung 1 saja, ya, atau buat lubang hidung yang lain lagi jadi 4, ya, dan seterusnya. Ya, banyak yang kita nikmati hari ini semuanya bukan karena kita minta, tapi karena memang Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Jangan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab diijabah doa itu paling minimal ya, ada 2 sisi yang kita bisa lihat. Yang pertama sisi zahirah, yang kedua sisi batinah. Sisi batinah artinya sisi yang tersembunyi, ya, yang batin. Seperti apa? Seperti kita bertaubat ya dari segala kesalahan-kesalahan kita. Taubat artinya tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah kita kerjakan, dan benar-benar menutup celah ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan itu. Kemudian ya, menahan diri ya, dari menzalimi orang lain, ya, memperbaiki ya, segala apa yang melekat di badan kita, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semuanya harus halalan thayyiban. Ya. Kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang ya, jangan melihat kita ini dosa kecil, ya ini kecil nggak apa-apa, ya sekali-sekali, enggak, jangan. Karena jika kita melihat dosa ini kecil atau besar, maka kita ya akan mudah untuk ya memudah-mudahkan diri untuk berdosa kepada Allah. Tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa, kepada siapa kita durhaka. Kita juga harus memfokuskan diri untuk selalu memalingkan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhi hal-hal yang mendatangkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, atau jenis sebab ijabah doa, memperhatikan ya sisi zahirah ya dalam kehidupan kita. Yang nampak apa itu? Banyak melakukan amal soleh, bersedekah, ya,
banyak berwudu, banyak berselawat kepada Nabi, ya, mengangkat tangan, memanfaatkan waktu-waktu ijabah. Nah, untuk perkara memanfaatkan waktu-waktu ijabah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu ijabah itu terbagi-bagi. Pertama, ada waktu ijabah dalam hal waktu, ya. Dalam setahun ada waktu-waktu ijabah, ya, seperti doa di hari Arafah, ya, doa di hari Arafah, ya, hari Arafah tanggal berapa? Ya, tanggal 9, ya, ketika orang-orang yang melaksanakan haji wukuf di Arafah. Ya, ulama kita mengatakan, ya, semua orang yang berdoa di waktu itu, baik orang yang wukuf atau tidak wukuf, ya, yang tidak melaksanakan haji, insya Allah juga masuk di dalam. Doa ketika malam Lailatul Qadar, ya. Ada doa yang terjadi bulanan, ya, yaitu bulan Ramadan, ya. Selama bulan Ramadan doa kita mustajab. Karena itu, ya, semua Ramadan, ya, dari tanggal 1 kemarin sampai akhir dari bulan Ramadan, ya, sebelum masuk waktu maghrib, itu adalah waktu-waktu mustajab berdoa. Kalau ada waktu yang lain mustajab, ya, seperti waktu pekanan setiap hari Jumat, ya, di waktu asar, ya, itu double berarti, ya, kita sudah berada di bulan Ramadan, kita sudah berada di hari Jumat, ya, sebelum selesai waktu asar atau sebelum masuk waktu maghrib, ya, itu waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Ada waktu, ya, waktu-waktu, ya, setiap hari, ya, ketika waktu sahur, ya, ketika di pertengahan malam, ya, ketika berwudu, ya, ketika masuk masjid, ketika di antara dua azan, ya, ya, ketika turun hujan, ya, di waktu-waktu tertentu tentunya, ya, maka ini adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua dengan, ya, amakinul ijabah, tempat-tempat yang mustajab berdoa, ya, seperti Haramain Makkah Madinah. Ya, kita berada di Mekah, kita berada di Madinah, atau kita berada dalam safar, ya, perjalanan, kita juga dianjurkan untuk banyak berdoa di sana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, atau poin yang terakhir adalah kita juga harus mengetahui sebab-sebab, ya, terhalangnya doa, ya, atau terhalangnya terkabulnya doa. Yang pertama, ya, karena lemahnya diri kita, karena kita selalu melakukan hal-hal yang melampaui batas, ya, melampaui batas ini maknanya umum, apa saja itu. Yang kedua, ya, an yakuna da'i dha'ifan fi nafsihi, ya, lemah dalam dirinya, ya, karena lemah, ya, ia untuk, ya, mengetuk pintu doa Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyiapkan bagi hambanya doa, ya, siapa yang berdoa, bahkan, ya, Allah, dan Nabi SAW pernah mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak pernah berdoa, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Seseorang bisa, yang ketiga, seseorang bisa terhalangi dari, ya, dikabulkannya doanya karena ia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah ini merupakan perkara yang, ya, sangat, ya, sering akan terjadi pada kita dalam segala hal. Ya.
baik itu yang kecil atau yang paling besar. Ya. Yang keempat, di antara sebab ya, terhalangnya kita dari terkabulnya doa kita, karena kita terlalu terburu-buru dalam menunggu doa kita. Ya, terburu-buru. Ya, kapan doa ini dijawab oleh Allah? Kapan doa ini bisa? Ya. Atau sampai bahkan kita setelah berdoa kemudian beberapa saat ya, atau beberapa waktu doa itu tidak juga dijawab oleh Allah, kita meninggalkan doa. Ya, padahal Allah SWT idza da'a, apabila dia berdoa, aku pasti jawab. Ya, hanya saja bentuk jawaban dari doa kita itu macam-macam. Ya, yang sudah kita sebutkan sebelum poin ini. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah SWT. Yang terakhir, ajakan bagi kita semua manfaatkan segala waktu ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ya, kita meminta doa di waktu-waktu atau meminta doa kepada Allah dengan doa-doa khusus yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa harus sering kita ulang-ulang. Ya, karena yang terpenting dari apa yang kita kerjakan adalah Allah dapat memaafkan kita. Sebagaimana juga kita berharap bahwa makhluk yang di dekat kita, mulai dari saudara kita, ya, dan yang tertinggi dari makhluk ini, ya, adalah orang tua kita. Mereka bisa memaafkan segala kesalahan kita, sehingga jika tidak, kita akan termasuk menjadi orang-orang yang sangat-sangat merugi di dunia, apalagi di akhirat. Demikian, mudah-mudahan materi hari ini ya, bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu dan sering mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa orang yang akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang sering mengetuk ya, pintu-pintu ya, Allah Subhanahu wa taala, baik itu pintu taubat, pintu rahmat, dan pintu-pintu yang lain. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan ya, qawaid at-ta'abbud fi dzikr wa du'a, kaidah-kaidah dalam ibadah, zikir dan doa. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, karena ini juga merupakan bagian dari dakwah kita semua ya. Sekali lagi kita katakan bahwa dakwah itu ialah ketika kita mampu untuk berbagi kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu bisa melaksanakannya, maka secara otomatis pahala yang didapatkan oleh orang lain itu juga kita akan tetap dapatkan ya, tanpa harus mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.